Haleluya, shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita. Saudara, selamat datang kembali di channel Pohon Kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia. Pagi ini di hari yang diberkati Tuhan ini saudara, mari kembali kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan perenungan firman Tuhan dan kita berdoa bersama. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang setia, yang selalu mengasihi kami. Pagi ini kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau memelihara, melindungi kami sepanjang istirahat kami di malam yang berlalu. Kami mengucap syukur kami boleh bangun pagi ini dengan kesehatan dan kekuatan yang baru daripada Engkau. Kau baik Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk kasih setia dan rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Terpujilah Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi ini kami mau mendengar firman-Mu. Bapa, berkati setiap kami dimanapun kami ada, berbicara secara pribadi, biar buat kami mengerti apa yang menjadi mau dan kehendak-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Beri kami hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Pakai mulut bibir hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita buka Mazmur 34 ayat 13 dan 14 saudara. Firman Tuhan tertulis demikian, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Terpujilah nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara hampir semua dari kita manusia, kita menyukai hidup, kita mengingini umur yang panjang, dan hampir semua kita mau menikmati yang baik selagi kita ada di muka bumi ini saudara. Kabar baiknya saudara, dari ayat renungan yang kita baca pada pagi hari ini, kita diberitahu salah satu hal yang mesti kita lakukan untuk menikmati hari yang baik dan umur yang panjang, yaitu dengan menjaga kata-kata kita, menggunakan bibir lidah kita sebaik mungkin dalam berkata-kata saudara. Firman Tuhan mengatakan, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudaraku, jika kita mau melihat dan mengalami hidup yang diberkati, maka mulailah memberkati hidup kita dengan kata-kata kita, saudara. Jika kita mau melihat anak-anak kita dan orang-orang yang kita kasihi diberkati, maka mulailah dengan kata-kata kita memberkati mereka. Kita tidak bisa berharap sesuatu yang positif terjadi apabila kita justru sering mengucapkan kata-kata yang negatif. Kita tidak bisa berharap melihat berkat atas kehidupan sekitar kita apabila kita justru sering mengeluarkan kata-kata kutuk bagi kehidupan itu. Ingat Amsal 18 ayat 21 tertulis, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kata-kata yang keluar dari mulut saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, kata-kata kita itu berkuasa saudara. Kata-kata kita bisa membawa kehidupan, namun juga bisa membawa hal yang sebaliknya. Kata-kata kita bisa membawa berkat, namun juga bisa membawa hal yang sebaliknya saudara. Kata-kata kita bisa membangun, bisa menguatkan dan memberi harapan kepada orang lain yang mendengarnya. Namun juga sebaliknya bisa menjatuhkan,
bisa menyakitkan dan menghancurkan semangat orang lain. Pagi hari ini, saudaraku, yang menjadi pertanyaan untuk saudara dan saya untuk kita renungkan adalah, kata-kata apa yang sering keluar dari mulut kita selama ini, saudara? Saya harap kita tidak sering mengucapkan kata-kata kutuk. Saya harap kita tidak sering mengucapkan kata-kata yang negatif, kata-kata yang menjatuhkan dan menyakiti orang lain. Walaupun mungkin kita pernah mengucapkannya di waktu yang lalu, pagi hari ini biarlah dengan rendah hati kita mau berubah, saudaraku. Biarlah hari ini dan seterusnya kita menyadari bahwa kata-kata kita sebagai anak-anak Tuhan, di mana Roh Kudus berdiam di dalam diri kita, kata-kata kita itu berkuasa, saudara. Mulailah perkatakan berkat, perkatakan iman, perkatakan firman Tuhan atas hidup kita, atas hidup orang-orang yang kita kasihi, atas situasi-situasi yang sedang kita hadapi. Perkatakan firman, saudara. Perkatakan berkat, perkatakan iman kita. Ketika kita sakit, katakan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, aku telah disembuhkan. Ketika kita dalam kebutuhan besar, perkatakan janji firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku yang baik, aku tidak akan kekurangan. Bapa menyediakan segala yang kuperlukan menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Perkatakan iman atas hidup anak-anak kita, perkatakan berkat, saudaraku. Anak cucu orang-orang benar perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti, saudara. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, ucapkan kata-kata yang membangun. Ucapkan kata-kata yang menguatkan, yang memberi semangat untuk mereka yang mendengarnya. Semangat untuk melakukan hal yang baik dan benar. Ingat firman Tuhan mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jika kita mau melihat dan mengalami hari-hari yang baik di hidup kita, mulai dengan menjaga kata-kata kita, mulai dengan mengucapkan berkat, mengucapkan yang baik atas hidup kita dan kehidupan di sekitar kita. Minta Roh Kudus, saudara, untuk menolong memimpin kita dalam berkata-kata. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang setia, yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur pagi ini, Tuhan, karena Engkau Tuhan yang selalu menunjukkan kebaikan dan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Pagi ini kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Kami diingatkan bahwa untuk kami melihat hari-hari yang baik, mengalami umur yang panjang, kami menjaga kata-kata kami dari yang jahat dan dari bibir yang menipu, ya Tuhan. Dari ucapan-ucapan yang negatif, dari ucapan-ucapan kutuk. Namun sebaliknya kami mengucapkan berkat, kami mengucapkan perkataan-perkataan iman, kami mengucapkan firman-Mu, Tuhan. Tuhan, kami tidak mampu, kami perlu Engkau menuntun, menolong kami, mendorong kami mengucapkan perkataan-perkataan yang daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Engkau bekerja dengan ajaib dalam kehidupan setiap pribadi pada pagi hari ini, Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan berkati dalam nama Yesus, Tuhan. Pagi ini hamba berdoa bahwa setiap kami yang sedang berdoa ini, Tuhan, untuk semakin dekat dengan Engkau, untuk semakin mengenal Engkau, mengalami Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beri kekuatan baru, urapilah dengan urapan yang baru, Tuhan. Hamba berdoa diberkatilah setiap area kehidupan anak-anak-Mu, dalam bisnis, usaha, pekerjaan, karir mereka. Tuhan memberkati.
membuat berhasil, beruntung apa yang mereka kerjakan dengan tangan pikiran mereka. Dalam nama Yesus Tuhan, berkatilah kesehatan mereka Tuhan. Bagi yang sedang sakit, ulurkan tangan-Mu untuk menjamah tubuh yang sakit. Beri kekuatan baru dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan sembuhkan, mengalir kuasa kesembuhan yang daripada Engkau di setiap tubuh yang sakit. Aku perkatakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, saudara telah disembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Mengalir kesembuhan dari sorga di dalam tubuhmu saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih memberkati yaitu rumah tangga pernikahan anak-anak-Mu Bapa. Biar Engkau mencurahkan damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan memberkati orang-orang yang mereka kasihi, suami istri, anak-anak, orang tua, kakek nenek, cucu-cucu. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati para single parent di dalam apapun yang mereka butuhkan hari-hari ini. Tuhan sediakan, bahkan hidup mereka bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka Bapa. Tidak ada yang mustahil bagimu, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkatilah bangsa kami Indonesia Bapa. Diberkatilah provinsi, kota di mana kami tinggal. Tuhan memberkati, Tuhan melimpahkan damai sejahtera yang daripada Tuhan atas bangsa ini, atas kota-kota kami. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa ini, memberikan hati yang takut akan Engkau. Mereka boleh mengambil keputusan yang baik dan benar di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan setiap rencana kami, aktivitas kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menuntun, Engkau yang menolong kami, menyertai, memberkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Berkati kami yang ada di rumah, diberkati kami yang di kantor, di sekolah, di kampus, kami yang bekerja di lapangan, di dalam ruangan, kami yang dalam perjalanan di udara, di laut, di darat. Tuhan memberkati dalam nama Yesus Tuhan. Kebaikan-kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang berlimpah-limpah biarlah boleh mengikuti kami dimanapun kami ada dan kemanapun kami pergi Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ini permohonan kami pada pagi hari ini. Engkau mengerti Tuhan, dan kami percaya Engkau memberikan yang terbaik kepada setiap kami. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudara, kita sudah berdoa. Saudara, ingat bahwa kata-kata saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, di mana Roh Kudus tinggal di dalam kita, kata-kata kita berkuasa, saudara. Ucapkan perkataan berkat, ucapkan perkataan yang membangun, perkataan yang positif, perkataan kehidupan, perkataan yang memberi semangat untuk orang-orang di sekitar kita melakukan yang baik dan benar. Ucapkan apa yang ingin kita alami, apa yang ingin kita lihat terjadi di hidup kita, saudara. Haleluya. Jalani hari ini dengan semangat dan antusias, saudaraku. Doa saya menyertai saudara. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.